yang membuat kita heboh ini makan berita-berita. Iya. Terlampau banyak kita membaca, terlampau banyak kita tahu, terlampau susah hidup kita. Jadi betul kayak pepatah zaman dulu, Bang, yang bilang kan begini, banyak membaca, banyak persoalan. Sedikit membaca, sedikit persoalan. Tak membaca, tak ada persoalan. Orang Inggris bilang, when ignorance is bliss, it's folly to be wise. Kalau tidak tahu itu mendatangkan kebahagiaan, bodohlah orang yang ingin bijaksana. Nah, ya begitu ya. Tapi tidak bisa. Nggak bisa. Kalau kita tidak menerima itu. Kalau itu menerima, dulu tidak bisa kita jadi wartawan surat kabar. Siapa yang mau baca surat kabar? Susah kita kalau tak ada pembacanya. Koran itu salah. Kita ada yang bisa gaji Haji Muhammad Said, ahli sejarah Aceh itu tak bisa dia membayar gaji kuliah di Waspada. Tapi itu memang dibilangnya, Bang, pupuklah rasa curiga. Wah, memupuk rasa curiganya. Ini sebenarnya supaya itulah kelebihan wartawan dari yang lain. Karena orang lain tidak curiga, kita curiga. Makanya kita kan di wartawan ada pertanyaan, siapa, kapan, kapan. Itu pertanyaan yang harus siapa melakukan apa di mana dan kapan. Nah, kan begitu. Terus ada lagi bagaimana. Bagaimana. Harusnya betul. 5W itu kan. 5W 1A ya. Jadi kita mesti sebagai wartawan ada perkataan dalam bahasa Inggris itu curiosity. Ingin tahu. Itu yang penting. Tapi orang Inggris juga mengatakan it's curiosity that kills the cat. Ya betul. Rasa ingin tahu itu. Rasa ingin tahu itu yang membunuhmu gitu kan. Itu yang bikin kucing itu mati gitu. Iya betul. Untuk sana kemari. Kucing aja yang 9 nyawanya bisa mati, apalagi kita cuma 1 kali nyawa kita. Memang betul. Jadi apakah pendidikan wartawan sekarang ini sudah lebih maju, lebih hebat? Tapi kadang-kadang kita masih melihat tulisan-tulisan itu yang masih rasanya bisa diperbaiki, tapi barangkali redaktur pelaksananya waktu itu sedang sibuk, jadi tidak bisa diperiksa lah barangkali laporan-laporan yang disampaikan oleh wartawannya. Karena aku pernah mengatakan dalam suatu pelatihan diselenggarakan untuk RRI, ya. Itu 2 kali aku lakukan, 2 kali sebenarnya, harusnya 3 kali, tapi tidak tahu apa yang terjadi. Jadi aku mengatakan kalau sebenarnya kita jujur dalam laporan itu mengatakan telah terjadi demonstrasi dan terjadi huru-hara sehingga polisi terpaksa melepaskan tembakan. Ini terpaksa ini opini. Iya. Nah, iya Pak, itu terpaksa itu opini. Polisi melepaskan tembakan, tidak terpaksa. Siapa yang itu opini. Itu saking telitinya adalah seperti itu. Jadi dia mengatakan itu mesti ada kutipan-kutipan yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak bisa kita secara enaknya saja membuat tulisan itu seakan-akan. Jadi kita mesti membedakan antara pendapat, opini dengan fakta. Betul. Itu yang jadi itu 2 hal, Bang. Jadi kalau dulu kita nulis straight news ya. Straight news itu adalah semua berdasarkan fakta. Tidak boleh masuk opini. Tetapi kalau soft news itu opini kita boleh masuk. Opini penulis. Nah, itu membedakan dia yang dia bilang katanya straight news dan hard news dan soft news. Dan itu kita ikuti. Banyak orang kadang-kadang di dalam trade news yang fakta, dia masuk pula dia punya pendapat. Ini yang mengacaukan, Bang. Pendapat ini yang mengacaukan. Karena itu pendapat pribadi yang tidak general. Dan orang juga tidak semua berpikiran seperti itu. Nah sekarang, kalau kita lihat di medsos, yang banyak bermain itu adalah pikiran pribadi orang yang dilekatkannya, diimbuhkannya ke dalam fakta. Sehingga kita agak kabur dan kita nggak tahu apa benar apa tidak, apakah sumbernya resmi apa tidak, apa reliable atau tidak, kita nggak tahu. Tetapi ya inilah barangkali kita yang terlampau banyak membaca nih, Bang. Nah, betul juga, mungkin juga. Tapi kalau tidak membaca rasanya kehilangan sesuatu, ruginya bukan main. Ya. Nah, itu perasaan apa boleh buat. Kadang-kadang kalau sudah kata orang dulu karena di Medan itu ya tinggal di kampung ini itu belum lampu pun sehari ada listrik, 7 hari tak ada listrik. Jadi dinding papan di kamar itu yang ada lubang-lubangnya dengan alasan supaya tidak masuk angin ditempeli dengan koran kuno. Koran Waspada, mimbar umum. Nah, sebelum tidur tuh bisa kadang-kadang ada cahaya, lampu sentir itu bisa dibaca tuh. Padahal itu sudah berapa minggu, udah berapa bulan itu koran, tapi masih dibaca juga. Ya. Kata orang, Bang, segala sesuatu yang belum pernah kita baca adalah berita baru. Ya betul. Jelas seperti betul. Kita tidak akan mungkin semudah seperti kita pada hari ini. Iya. Cuman Bang, udah bertambah 1 hari. Menengok buku Abang di belakang tuh, Abang tengok juga buku aku. Dulu kita sore kali nengoknya.
Sekarang kita nengoknya Bang, sedih kita. Ya, Tak bisa kita membacanya lagi. Mata betul. sudah capek, sudah kabur. Aku kemarin kirim buku sama kawan. Jadi ada beberapa buku yang kuterima. Satu novel. Ini dari novel karangan Leila Khudori. Orang tuanya ini kan wartawan. Orang Tempo. Ya, orang bapaknya kan itu wartawan nih, Pak Ya, Khudori. ya. Nah, ini Bang, ini masih mendingan Bang. Begini Bang, datang kawan dari Medan Bang. Abang bayangkan, segini, 570 halaman mengirim, dan aku kan kepingin baca Bang. Kenapa? Abang juga masih tertarik bacanya. Abang baca, lihat. Abang nggak tertarik bacanya. Lapangan Merdeka Medan ya. Nah, Oh, jadi ini ditulis oleh orang-orang di bawah koordinasi dari Profesor Usman Peli. Tapi nah, melihat begini Bang, ya. awal dia capek duluan. Nah, capek duluan nggak Bang nih? Ya jelas lah. Ini seperti tulisan ini seperti bunga rampai. Ya. Bukan begitu. Antologi kan. Kata kita ya. Bunga Rampai dulu. Ini Medan Bung. Ya. Ya, Betul. Yang kita terbitkan itu. Termasuk Izhari. Ya. Itu oke. Itu benar. Tapi masalahnya kalau kita lihat lapangan Merdeka ini, sedih kita karena sudah dibangun di pinggir. Tapi orang mengatakan ya itu bagus. Karena menarik perhatian lapangan Merdeka ini khas. Di sini ada tempat dulu rapat umum segala. Oh iya Bang. Tiap tahun ada pasar malam. Dan di situ ada pertunjukan antara lain orang kebal. Bayar 25 sen setalen. Mana barangkali orang tidak ngerti ya. Setalen seringgit, mana tahu orang tahu kan. Seringgit si dua kupang. Ada lagunya kan. Ya. Ada. Setalen itu 25 sen dulu kita bayar, dia kasih pisau. Ini pisau ini kadang-kadang adalah pisau cukur. Dia potong kertas untuk menunjukkan betapa tajamnya pisau. Ya, betul. Nah, diberikan aja kepada kita. Nah, kau sayat badan aku. Disayat, saya tak bisa tembus. Kulitnya tak rusak. Bayar setalen. Tapi kalau kita cucukkan pisau itu ke bumi, ke tanah, dia bilang tidak. Nah, kalau itu hilang, kepala aku hilang. Kemudian dabus. Dabus ya. Ya, nanti dia pidato. Ini hanya untuk mencari makan, bukan apa menghibur. Kalau saudara-saudara punya ilmu jangan dipakai, potong lidah dan ditaruh di atas kayak pucam ya, kayak pucam. Ya, itu India kan, ini dabus yang ditunjuk-tunjukkan itu, lidah yang dipotong nanti dimasukkan. Nah, kemudian kalau siang ada kuda kepang, makan bola lampu yang udah putus tuh dimakan, dikunyah-kunyah. Mata tidak. Yang paling hebat adalah bahwa mereka ketika berada dalam keadaan trans, dia kemasukan itu dibuat oleh tentunya ada dukunnya di situ, itu matanya tidak berkedip. Ini sebentar ini dalam tempo tak sampai 1 detik, Azhari sudah 3 kali berkedip matanya. Nah, itu saja. Nah, kalau orang sudah bisa oleh dukunnya dibuat sedemikian rupa, matanya tidak berkedip. Nah, itu sesuatu yang luar biasa. Coba berapa lama Azhari bisa bertahan mata tidak berkedip? Oh, apa ya Bang? Sudah berkedip lagi. Ya, mana bisa? Nggak bisa Bang. Nggak bisa, itu dia. Tapi kenapa kalau mereka kemasukan dan mereka di bawah bimbingan dukun itu bisa tidak berkedip? Bisa makan kaca. Itu kita lihat, kita saksikan dengan mata kepala sendiri. Kalau orang mengatakan mata percaya pada dirinya, telinga percaya pada orang lain, nah ini kita lihat sendiri dengan mata kepala kita. Jadi kemarin tuh di Medan ada masalah juga, di kawan-kawan cerita. Jadi rupanya ada pertunjukan kuda kepang, ya, kuda lumping apa begitu ya. Dan mereka kemasukan lah di situ, kerasukan. Tiba-tiba dibubarkan oleh warga setempat, dipimpin oleh kepala desa, dan mereka mengatakan bahwa itu syirik. Ya, ini satu katakanlah agak sedikit susah kita membedakan. Mereka kan cari makan dari bermain kuda kepang. Ketika itu sampai ke dalam pikiranku, aku berpikir loh, bagaimana ini bisa dibilang syirik? Kuda kepang ini sudah hidup sejak abad ke-8. Jadi sudah 13 abad itu berlangsung dan tidak ada tuduhan syirik. Jadi dipersoalkan itu. Nah sekarang kan begini Bang, biarkanlah orang berkembang dengan caranya sendiri ya. Apalagi pada abad ke-8 itu, syirik itu kan masih banyak menembah pohon, banyak menyembah batu.
Jadi itu satu hal yang kepikiran, udahlah, mau bilang apa, kita tidak mau sampai berdebat atau membicarakan hal-hal yang nanti bisa menimbulkan sara, suku, agama, ras, antar golongan yang kita rasa nonsense lah, buang waktu kita kalau kita bicara itu. Sekarang if you believe it, okay, go ahead. If I believe it, I go my way. Kan begitu. Jadi kita tidak saling bersinggungan, bisa hidup rukun. Karena cepat sekali orang bisa mencap segala sesuatu itu dengan kata-kata yang jelek. Ya. Ya, padahal belum tentu orang itu jelek. Semua orang kan punya kejelekan dan punya kebaikan. Jadi banyak hal, Bang. Tapi begitulah kita hebatnya, bahwa kita berani mencap sesuatu yang mungkin adalah penilaian dari dirinya. Tapi dia generalkan. Nah, Tuhan tidak suka itu. Dari mana pula dia tahu Tuhan tidak suka itu? Ya, yang ribut sekarang ini seperti siapa, Atar Halilintar, yang mengatakan bahwa katanya dalam medsosnya kalau tidak salah, entah bagaimana bisa terbaca bahwa ini menjadi rupanya suatu kegemparan. Ya, kegemparan karena pernikahannya dihadiri oleh Jokowi. Dan ketika setelah menikah dia mengatakan bahwa sesuai dengan ajaran Islam, sekarang ini suara dia itu adalah suara Tuhan katanya. Jadi istrinya dan sebagainya. Lalu waktu baca ini tadi, baru baca tadi, sebelum kita tampil ini kira-kira setengah jam sebelum, aku teringat bahwa kira-kira 2 minggu yang lalu ada pernikahan seorang anak Turki. Orang tuanya dari Turki, suami istri. Anaknya yang bungsu perempuan menikah. Jadi aku diundang. Entah bagaimana mendadak tiba-tiba ayahnya datang karena sudah kenal, dia mengatakan, "Noim, nanti tolong kasih sambutan." Ini di depan ada kira-kira 300-400 orang Turki kan, disuruh kasih sambutan. Ya, tapi aku pegang di situ karena sambutan itu kebetulan pada hari itu hari Kamis kebetulan. Pada hari itu paginya dalam rangka babak penyisihan Piala Dunia, tim nasional Turki mengalahkan Belanda 4-2. Jadi aku mengatakan kita pada hari ini akan merayakan 2 kebahagiaan, acara yang sangat berbahagia. Yang pertama, kemenangan. Wah, itu mereka bertepuk. Tapi ketika aku bicara, sebenarnya banyak orang yang salah tafsir mengenai Islam menurut pandangan aku dan guru-guru aku yang aku baca. Aku mengatakan dalam Islam itu ada suatu peristiwa yang menunjukkan persamaan. Yaitu misalnya Rasulullah SAW. Ketika beliau menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, itu bukan dia yang meminang, tapi dia dipinang oleh Khadijah. Jadi dalam Islam boleh perempuan meminang. Kan sekarang ini kan selalu laki-laki berlutut, lalu dia mengatakan dengan cincin, apakah you marry me? Nah, kalau dalam Islam itu malahan Khadijah yang meminang Rasulullah. Ya, tidak secara langsung, tapi melalui ada yang mengatakan adiknya dan sebagainya. Itu satu. Kedua, nah ini tidak bisa dibantah, dan itu Rasulullah tidak pernah mengatakan jangan sekali-kali seorang perempuan meminang laki-laki, tidak pernah. Ya, oke, itu satu. Tapi katakanlah itu yang menyangkut Rasulullah. Al-Quran mengatakan lebih dahsyat lagi. Al-Quran itu dalam Al-Baqarah mengatakan, "Hunna libasulakum wa antum libasulahunna." Istri kamu itu, mereka perempuan, istri itu seperti pakaian kamu. Dan kamu seperti pakaian istri kamu. Lah, kenapa digunakan metaforanya pakaian? Karena pakaian itu adalah yang terdekat di kulit kita. Tidak ada yang lebih dekat dengan kita itu kecuali pakaian. Juga pakaian itu sebagai perhiasan kita. Jadi istri itu sebagai perhiasan dan orang terdekat suaminya. Suami itu sama fungsinya sebagai terdekat juga dengan istri. Jadi ini kenapa ini dilupakan? Kenapa kok malahan kesana kemari tidak Iya. Mawaddatan warahmah itu kenapa tidak disebut hunna libasulakum wa antum libasulahunna? Ini jarang kita dengar bahwa Islam itu menggunakan pakaian sebagai metafora. Luar biasa. Kenapa pakaian? Ya itulah yang terdekat dengan kita dan itulah yang melindungi kita, itulah yang menjadi hiasan kita. Nah, begitulah kira-kira. Iya. Jadi memang bagus juga. Ini kan sudah hari puasa yang kedua kita ini. Ya, jadi masuk juga sedikit petuah-petuah begitu, teringat lagi awak kan, yang pernah awak baca dulu, dan kemudian sering terlupakan karena sibuk dengan peristiwa dunia, tapi ini boleh di dalam bulan Ramadan ini kita bisa kembali mengingat
dan kemudian merenung, ya, melakukan kontemplasi untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi Bang, mengenai Abang bilang tadi, Atta Halilintar yang terkenal itu dengan dia punya medsos. Sejauh ini kulihat memang dia kalau kulihat cukup pantas dikagumi anak ini karena peminatnya banyak sekali. Tetapi kalau kalimat itu keluar Bang, ya, itu keluar dari kalimat dia yang mengatakan bahwa dia adalah apa, kalimat itu kira-kira Bang? Semacam suara Tuhan dia bilang. So, oke lah. Ya, Nah, jadi ini kita harus adalah patuh kepada dia begitu ya. Nah, ini aku lihat sering dilakukan orang Bang. Sama ketika John Lennon mengatakan dia lebih populer dari Yesus. Nah, itu awal kehancurannya. Nah, itu jadi ada orang-orang yang kata bahwa sudah memiliki segalanya, sudah sampai tingkat dia merasa bahwa populer, ya, dari orang lain. Jadi Nah, takabur. Takabur ini itu membuat awal kejatuhan orang. Sama itu dengan pengkultusan, Bang. Ya. Nah, ketika Soekarno dikultuskan, maka itulah saat-saatnya dia jatuh. Ya. Jadi kalau orang bilang, kalau kita di Medan Bang, ngeri kali umbang gawah. Ya. Jangan kau umbang aku, nanti lupa diri. Orang kalau diumbang Bang lupa diri Bang. Ya betul. Soal takabur itu, ketika Tuhan menciptakan besi, itu besi dijadikan segala macam alat oleh manusia, besi itu bangganya luar biasa. Dan dia jadi takabur. Karena dia bisa jadikan pedang, dijadikan perkakas, sudah wah besi itu takaburnya, arogannya luar biasa. Tuhan ciptakan api, lumer dia. Besi itu lumer, habisnya. Nah, tapi api mulai merajalela, bakar sana, bakar sini. Dia takabur juga. Tuhan ciptakan hujan, padamlah api. Nah, hujan karena bisa padamkan api, dia juga dimangka kata orang kita. Lantamnya bukan main dia. Dia ditakabur juga nih api, air. Hujan, Tuhan ciptakan awan, menguap air itu jadi awan. Itu. Jadi begitulah dari apa pandangan yang bisa kita sampaikan. Ya, itu siklusnya begitu. Jadi setiap yang takabur itu, setiap yang congkak, yang pongah, yang mangkak, yang lantam itu niscaya akan kena batunya. Ya, dan akan selesai. Jadi hati-hati dengan bercakap, apalagi di bulan Ramadan ini, Bang. Kata orang kalau berbicara piara lidah. Betul. Ya kan? Nah, jadi kita harus piara lidah kita. Sebenarnya kita ini kan mulut kita lantam juga, Bang. Anak Medan ini mulai lantam juga kita. Kita kan congkak juga kadang-kadang. Tapi kita harus batasi pembicaraan kita, ucapan kita. Aduh, ini cucu muncul pula nih. Nah, mana dia Bang? Coba lihat. Ini yang keberapa? Nah, ini 6 tahun. Hi. Can you say something in English? What's your name? How about you sing Potong Bebek Angsa? Come on. Potong bebek angsa, makan dikuali, sama minta dansa, dansa apa kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan. Terima kasih, thank you. Ini abang yang ngajarin tuh. Bang, karena itu Bang, ganti lagunya. Itu lagu pembunuhan, Bang. Potong bebek. Lagu pembunuhan itu. Tapi kan potong bebek angsa itu kan dimasak. Sekarang ini kan terkenal tuh di Medan tuh ada restoran halal apa bebek itu. Aku tak pernah makan bebek. Karena apa? Barangkali tidak banyak juga yang tahu. Karena dulu di kampung itu, ini sebagai terakhir lah ini, sejam. Iya, betul. Di kampung aku tuh tidak makan ayam. Karena apa makan ayam? Kami tuh pelihara ayam. Ya di bawah rumah itu rumah panggung. Iya betul. Itu ada kandang ayam. Di situ dia telur semua di situ ada. Kan ayam tuh kita kenal dia. Ada si keriting, ada si hitam, ada si bulu. Namanya kita kenal. Macam mana aku mau makan? Tapi kadang-kadang mendadak datang tamu jam 11 siang. Dan itu tidak ada telepon. Nah itu kakak tuh bilang, ini kita ada tamu. Kau tolong tangkapkan si hitam sama si bulu ya. Kau tolong sembelihkan tuh. Masya Allah, tangkaplah ini. Aku kenal nih. Namanya aku kenal 2 ayam nih. Aku sembelih lah. Si Kuri. Aku tak pernah makan ayam. Aku hanya baru makan ayam ketika aku mulai kerja di London. Begitulah. Kemudian bebek. Nah, motong bebek ini, menyembelih bebek ini harus hati-hati. Dan sebelum disembelih, itu mesti kasih cuka 1 sendok. Gimana? Jadi kalau bebek itu mukanya asam gitu, itu bukan karena dia takut mau disembelih, tapi karena ketelan cuka. Kalau tidak pakai cuka, tadi kasih cuka, nanti anyir. Anyir. Baru kita sembelih. Nah, tapi jarang-jarang orang makan bebek. Nah, jadi salah satu cucuku berapa waktu yang lalu datang, dia bilang,
Dia manggil aku Jid, dalam bahasa Arab tuh artinya kakek. Udah pernah dengar cerita mengenai bebek? Aku bilang, yang mana ini? Bebek masuk ke pub. Bukan orang minum bir. Atau bebeknya bilang, saya minta air jeruk. Yang punya pub bilang, nggak ada air jeruk. Bentar lagi dia bilang, Pak, minta air jeruk, Pak. Nggak ada, aku udah bilang tadi nggak ada air jeruk. Akhirnya 3 kali dia bilang, Pak, boleh Pak, 1 gelas air jeruk. Kau, kata yang punya pub, yang punya warung ini, sekali lagi kau bilang air jeruk, kupaku tuh, monyong kau tuh, kupaku di sini, ha. Dia diam. Dia tanya, Pak, ada paku? Nggak ada. Air jeruk ada, Pak? Jadi obsesi. Ya. Itulah dia. Oke lah Bang. Abang mau pergi bawa cucu? Nggak, mau dibelikan aja di luar ini. Oh iya. Belikan pizza sedikit untuk mereka. Dari di Iyalah. sini ada satu toko pizza namanya Halal Pizza yang katanya mengaku pizzanya paling enak di dunia. Memang betul. Jadi cucu-cucuku kalau ke sini minta dibelikan pizza itu mereka Bang. suka sekali dan enak sekali. Ya. Margherita. Oh, orang Indonesia yang punya? Disebut halal? Bukan, orang India. Oh, oke. Orang India jual pizza di Australia. Aneh kan? Ya, pizza di mana-mana pun enak Bang. Sama aja tuh. Betul. Iya. Tapi memang kalau dia terbaik di dunia, dia terbaik di kota ini. Dia terbaik di jalan ini. Kan begitu. Oke Bang. Kita sambung lagi nanti ya. Terima kasih banyak. Ya. Sampai lain kali kita jumpa. Have a good time. Have a nice time with your grandchildren. Ya. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa Bang. Kullu Oke, am Bang. wa antum bikhair. Setiap tahun kalian dalam keadaan yang baik. Mudah-mudahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ramadan Mubarak. Ramadan Karim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Bang ya. See you. Oke. Thank you. See you. Ya.